macan putih ing dodoku, gelap ngampar suaraku. Durga mendak kala, mendak teko, kedep teko wedi sok, wedi teko asih. Sing wong-wong kabeh kudeng redeg manut nungkul. Sak karepku kersane Allah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah tentang usaha Gus Nur Samsun untuk menobatkan Ki Upas Landak, seorang petapa sakti dari Gua Setan. Ki Upas Landak ini adalah seorang petapa. Dia bukan dukun santet seperti kebanyakan dukun lainnya. Dia sengaja menyepi di gua tersebut, adalah untuk mendapatkan ilmu kanuragan yang hebat. Sudah 13 tahun lamanya tiap hari dia ada di gua ini untuk bertapa. Sehingga banyak kemudian dunia pendekar mengenalnya, sebagai seorang petapa yang sangat sakti mandraguna. Banyak para dukun dan pendekar yang berusaha mengalahkan Ki Upas Landak ini. Tetapi mereka semua tak mampu mengalahkannya. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menantang dukun ini, kemudian mereka pulang tinggal nama saja. Dan karena ada informasi yang seperti itulah, Gus Nur Samsun akhirnya sangat merasa penasaran dengan Ki Upas Landak ini. Maka dia pun mendatangi sang petapa di guanya. Gus Nur Samsun kemudian minta Ki Upas Landak untuk turun gunung, dan pergi dari guanya itu. Tetapi sang petapa tidak mau untuk turun, kecuali ada orang yang mampu mengalahkannya. Maka terjadilah duel yang hebat di antara mereka. Dan Gus Nur Samsun saat itu selalu kalah dalam duel itu. Dan pada duel di hari yang ketiga, Gus Nur Samsun kembali kalah. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian pingsan, dan dibawa pergi Ki Upas Landak. Dan karena itulah para santri Gus Nur Samsun sangat kebingungan. Maka mereka minta bantuan sang Pangeran Batara Karang untuk mencari dan menolong Gus Nur Samsun. Maka terjadilah duel hebat Pangeran Batara Karang dengan Ki Upas Landak. Akan tetapi, Ki Upas Landak masih terlalu hebat untuk dihadapinya sendirian. Maka setelah bertarung sengit beberapa saat, sang pangeran pun dapat dikalahkan. Dan di saat Pangeran Batara Karang dalam bahaya itulah, sang ayahanda tiba-tiba muncul dan langsung menolongnya. Awakmu sehat ae to, Ger? Begini lah wong tangisan. Ger, Awakmu nanti ya Pak. opo cek topo, Ger? Anak Pak. Ger yo. Yo Pak. Bocah kuwi tak adepane wae, Ger. Tak adepane dhewe, Ger. Awakmu wis menengo, Ger, Ger. Ini lah wong tangisan. Tak aku Bapak. Ojo, Ger. Pendekar itu ora wong tangisan iki. Tak aku ngelawan Bapak. Maka setelah ayah dan anak Batara Karang itu bersatu, mereka pun kembali siap untuk bertarung dengan Ki Upas Landak. Dan kali ini pertarungan itu menjadi sangat sengit dan hebat. Eyang Batara Karang yang dulunya adalah juga seorang petapa sakti yang telah berhijrah, kini membuat sang Upas Landak menjadi terdesak. Berkali-kali Ki Upas Landak dibuatnya mundur dengan serangan hebatnya. Akan tetapi, Ki Upas Landak masih mampu untuk bertahan. Sampai pada akhirnya Ki Upas Landak tiba-tiba mengeluarkan ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga dengan serangan ilmu hebat Ki Upas Landak itu, tubuh Eyang dan Pangeran terpental ke belakang. Mereka terlihat terluka parah, bahkan mulut mereka kemudian mengeluarkan darah. Dan melihat dua orang musuhnya sudah tak berdaya, Ki Upas Landak segera mendekati dua tubuh yang sudah lemah itu. Dan tidak ada merasa kasihan, sang petapa segera ingin menghabisi keduanya. Namun tiba-tiba bantuan dari Tuhan itu telah datang. Di saat Ki Upas Landak akan mengakhiri hidup Eyang dan Pangeran Batara Karang, tiba-tiba muncul sesosok yang hebat menghalangi Ki Upas Landak. Dan dialah Gus Nur Samsun, yang datang bagai seorang malaikat. Saya mengatakan, saya bukan orang. Kamu bukan saya hanya orang biasa. Saktian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
kematian bukan milikmu. Kamu bukan orang sakti di mata saya. Walaupun kamu memiliki kemampuan yang amat luar biasa memang, saya akui. Beberapa waktu yang lalu, saya mengakui akan kekalahan yang saya terima. Tapi, di atas langit masih ada langit. Dan selama ini kamu mengatakan, Anda mengatakan penasaran dengan kemampuan saya yang saya sembunyikan. Ya. Mergo awakmu ora patah iki. Mergo ati iki krasa sak jroning ragamu isih ana ilmu sing ndi. Lantas apa tujuannya? Aku pengen ngerti. Mergo ati iki penasaran karo ilmumu sing kok simpen kok delik. Ternyata Ki Upas Landak sengaja tidak membunuh Busnur Samsun, ketika dia bisa mengalahkan Busnur Samsun beberapa kali tempo hari. Itu dikarenakan, Ki Upas Landak tahu, bahwa di dalam tubuh Busnur Samsun masih ada ilmu yang luar biasa, yang belum digunakan untuk melawan dirinya. Dan Ki Upas Landak masih penasaran dengan ilmu yang tersimpan di dalam raga Busnur Samsun. Dan dia belum merasa puas, jika belum menjajal ilmu yang luar biasa itu. Dan Busnur Samsun memang selama ini tidak pernah dan tidak ingin mengeluarkan ilmu hebatnya. Karena itu adalah ilmu dari leluhurnya, yang tidak ingin dibuat sembarangan. Tetapi sepertinya Busnur Samsun kali ini dibuat berubah pikiran. Orang yang dihadapinya kali ini adalah benar-benar sakti mandraguna. Dan Busnur Samsun pun mengakui, jika dia tidak mungkin bisa mengalahkan Ki Upas Landak, dengan ilmu yang biasa-biasa saja. Maka kali ini tidak ada pilihan lain. Busnur Samsun terpaksa harus mengeluarkan ilmu hebat leluhurnya itu. Dan melihat Busnur Samsun yang sudah siaga dengan ilmu yang diinginkannya, Ki Upas Landak pun segera menyiapkan dirinya. Ki Upas Landak tahu, bahwa ilmu yang digunakan Busnur Samsun kali ini benar-benar ilmu yang luar biasa. Maka dengan semua kemampuan yang dimilikinya, Ki Upas Landak sudah siap untuk melawan ilmu hebat itu. Sehingga ketika Busnur Samsun menyerang dengan ilmunya itu, Ki Upas Landak masih mampu untuk menahannya. Tetapi ketika Busnur Samsun melakukan serangan selanjutnya, Ki Upas Landak sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ilmu Busnur Samsun kali ini terlalu hebat untuk ditandinginya. Sehingga ketika kali ini Busnur Samsun menyerang, Ki Upas Landak hanya bisa melindungi dirinya dari serangan hebat itu. Dan di saat itulah, tiba-tiba Ki Upas Landak sudah tidak ada lagi di gua setannya tersebut. Gimana, Gus? Ya, Gus. Nah, kenapa gimana, Gus? Ya, saya rasa dia sudah kalah. Coba masuk. Ya, Gus.